Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Utami. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi pengenalan Dudi program akuntansi dan keuangan lembaga. Perlu kalian ketahui semuanya bahwa pada saat pandemi semacam ini, bahwa pembelajaran online lah yang tepat untuk kita pakai dalam mengurangi risiko-risiko yang kita hadapi pada saat ini. Tentu saja, pada kesempatan kali ini pula, Bu Ut memperkenalkan diri. Saya atas nama Sri Utami, kebetulan saat ini saya memegang Kakomli Akuntansi. Perlu kalian ketahui anak-anak bahwa akuntansi keuangan lembaga ini nama sebelumnya adalah akuntansi, kemudian berubah menjadi AKL. Ini tentunya akuntansi dan keuangan lembaga ini akan lebih luas dibanding akuntansi sebelumnya. Kenapa demikian? Karena di sini anak-anak mendapat kesempatan untuk bekerja di instansi-instansi pemerintah, utamanya adalah kaitannya dengan administrasi keuangan. Anak-anak, terkait dengan pengenalan Dudi, dunia usaha, dunia industri, untuk program akuntansi dan keuangan lembaga ini, kami bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Blitar, kami bekerja sama dengan Pemkot Kota Blitar, dalam hal ini adalah BPKAD, kemudian kami bekerja sama pula dengan PT Pos Indonesia, kami bekerja sama pula dengan PKPRI Kota Blitar. Anak-anak, pada kesempatan kali ini pula, dalam pengenalan Dudi ini, kami akan memperkenalkan mengenai jurusan AKL, kemudian mengenai PKL atau praktek kerja lapangan, dan juga mengenai kunjungan industri, dan berikutnya terkait pula dengan UKK. Yang pertama terkait dengan program AKL. Apa sebenarnya tujuan program akuntansi dan keuangan lembaga? Yang pertama adalah membekali peserta didik agar mampu memiliki kompetensi. Yang pertama adalah untuk mencatat transaksi keuangan. Kemudian yang kedua, untuk mengerjakan akuntansi keuangan berbagai bentuk badan usaha, baik secara manual maupun dengan komputer. Yang ketiga, mencatat transaksi dan menyusun laporan harga pokok produksi. Kemudian tujuan yang keempat, menjadi tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Kemudian yang kelima adalah menjadi warga negara yang produktif, adaptif, dan kreatif. Itulah 5 tujuan dari program akuntansi dan keuangan lembaga. Berikutnya adalah mengenai visi dan misi keahlian akuntansi atau akuntansi dan keuangan lembaga. Visi, bahwa tamatan kompetensi keahlian akuntansi itu akan memiliki kompetensi dan prestasi yang unggul, dilandasi dengan iman dan takwa, sehingga mampu berkompetensi dalam bekerja baik tingkat nasional maupun global. Misi dari keahlian AKL menyiapkan tenaga pemegang buku atau bookkeeper yang terampil, teliti, jujur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan luas, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, sekarang ini, kenapa kita masuk jurusan akuntansi? Tentunya kita akan tahu jabatan-jabatan apa dalam lingkup pekerjaannya nanti. Jadi bidang pekerjaan yang dapat
ya kita dapatkan atau kita peroleh dari tamatan program akuntansi itu antara lain yang pertama, jabatan penata buku muda dalam lingkup akuntansi, baik itu di pemerintahan maupun di swasta. Kemudian yang kedua, jabatan untuk bisa jadi kasir atau teller. Kemudian yang ketiga, sebagai juru penggajian, dalam hal ini adalah jabatan bendahara. Yang keempat, operator mesin hitung. Yang kelima, sebagai tenaga administrasi gudang. Yang keenam adalah menyusun laporan keuangan. Jadi kalau kalian sebagai lulusan SMK jurusan akuntansi, kalian termasuk tenaga menengah yang akan mengisi jabatan-jabatan di antaranya seperti yang Bu barusan sebutkan. Bagaimana berikutnya mengenai profil kompetensi lulusan akuntansi dan keuangan lembaga? Kaitannya dengan profil kompetensi lulusan ini, yaitu membekali peserta didik dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan agar kompeten dalam hal satu, bagaimana mengelola bukti transaksi keuangan. Yang kedua, bagaimana mengelola buku jurnal. Yang ketiga, bagaimana kita mengelola buku besar. Yang keempat, menyelesaikan siklus perusahaan jasa secara manual dan komputerisasi. Yang kelima, menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan dagang baik secara manual maupun komputerisasi. Yang keenam, menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur itu perusahaan industri, baik itu juga secara manual maupun komputerisasi. Yang ketujuh, profil dari kompetensi ini adalah menciptakan lulusan berdasarkan tuntutan dari UU SPN pasal 3. Nah, ini kerja sama kami dalam PKL, praktek kerja lapangan. Perlu anak-anak ketahui bahwa nanti kalian di kelas 2, di tingkat 11 itu akan melaksanakan PKL selama 6 bulan. 3 bulan di semester 3 dan 3 bulan di semester 4. Kerjasama kami kebetulan adalah dengan PT Pos Indonesia. Nah ini, kemudian di pengadilan negeri, di PKPRI Kota Blitar. Nah ini perlu anak-anak ketahui. Untuk berikutnya, bagaimana deskripsi kompetensi di dalam akuntansi. Di sini kaitannya dengan deskripsi kompetensi ini, deskripsi KKNI level 2 dan level 3 adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Nah, sekarang kaitannya dengan akuntansi ini nanti yang kita pelajari di tingkat 10, tingkat 11, tingkat 12 itu apa saja. Jadi deskripsi kompetensi di dalam PMK, pendidikan menengah kejuruan 3 tahun, itu ada KI 1, ada KI 2, ada KI 3, ada KI 4. KI 1 itu tentang apa? KI 1 itu nanti terkait dengan sikap spiritual, yaitu menghayati, mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KI 2 itu tentang sikap sosial. Di antaranya adalah menghayati dan mengamalkan perilaku disiplin, santun, peduli, gotong royong, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, proaktif melalui keteladanan pemberian nasihat, penguatan, pembiasaan,
dan pengkondisian secara berkesinambungan. Nah, ini nanti tampak di dalam pembelajaran kita, misalnya saat diskusi. Oh, kalau diskusi berarti kita kerjasama dengan kelompok lain, kerjasama dengan teman lain. Kemudian disiplin itu tampak di mana? Oh, disiplin nanti tampak saat kalian masuk sekolah, saat kalian melaksanakan tugas. Di sana penerapan nilai-nilai ini akan kelihatan atau akan tampak. Kemudian yang ketiga adalah KI 3. KI 3 ini pengetahuan, nanti teori-teori yang kita dapatkan dalam pembelajaran, di mana kita nanti memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional, dasar dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya, humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia usaha, warga masyarakat, nasional, regional, dan internasional. Kemudian ini KI 4. KI 4 itu tampak di mana? Keterampilan inilah yang nantinya tampak atau bahkan ini nanti 60%, bahkan 70% kita itu melaksanakan keterampilan ini dengan mempraktekkan pelajaran-pelajaran yang kita dapat di SMK. Jadi keterampilan inilah untuk anak SMK itu yang sebagai apa ya Cah ya? Keterampilan yang sebagai bekal kalian nanti untuk bekerja. Kita tahu kalau kita masuk jurusan ini berarti konsekuensinya kita sudah tahu, oh nanti kita akan bekerja sebagai apa. Maka kita tetapkan kali ini kita milih jurusan ini. Nah, seperti tadi sudah menetapkan masuk akuntansi keuangan lembaga, tentunya sudah punya bayangan bahwa kita nanti bekerja sebagai apa. Ini. Jadi sekali lagi di dalam KI kompetensi inti itu ada KI 1, ada KI 2, KI 3 dan KI 4. Nah, ini manfaat SKKNI bagi industri. Yang pertama, membantu industri untuk meyakinkan kepada klien bahwa jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten. Itu diantaranya seperti itu. Jadi, baik itu manfaat SKKNI bagi industri, kemudian manfaat SKKNI bagi tenaga kerja, kemudian baik itu manfaat SKKNI bagi lembaga pendidikan dan pelatihan, diantaranya satu, membantu memastikan link and match antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri. Ini makanya anak-anak melaksanakan PKL itu dalam rangka membantu memastikan link and match antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri. Perlu anak-anak berbangga, saya juga berbangga bahwa selama 3 tahun berturut-turut ini, alhamdulillah jurusan akuntansi itu mendapat juara umum 1, 2, 3 di sekolah ini. Termasuk kebanggaan bagi saya bahwa anak-anak kami 4 anak telah terekrut di Pengadilan Negeri Blitar untuk saat ini. Ini tentunya berkat kerja keras anak-anak yang disiplin, kemudian kreatif, sehingga membuat kepercayaan diri bisa menarik siswa-siswa kami untuk dijadikan tenaga kerja di sana. Tentunya ini membuat peluang kita, oh ternyata kalau kita kompeten, berarti Dudi adalah memberikan peluang bagi kita untuk mengisi tempat-tempat kosong yang memang dibutuhkan oleh Dudi. Ruang lingkup skema sertifikasi, ruang lingkup akuntansi dan keuangan lembaga, lingkup penggunaan sertifikat.
baik itu perusahaan atau dunia industri yang bergerak di sektor akuntansi dan keuangan lembaga. Di mana tujuan dari sertifikasi ini adalah memastikan kompetensi kerja KKNI level 2 pada kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen atau penilaian oleh LSP, SMK, dan asesor kompetensi. Paket kemasannya meliputi deskripsi, yang kedua adalah sikap kerja, yang ketiga adalah peran kerja, di mana KKN ini merupakan jalur untuk bekerja di bidang akuntansi dan keuangan lembaga dalam melaksanakan pekerjaan, tanggung jawab pada pekerjaan sendiri, dan dapat memberi tanggung jawab atas kerja orang lain. Kemudian kemasan atau paket kompetensi berikutnya yang keempat adalah kemungkinan jabatan. Kemungkinan jabatan yang dapat diemban oleh pemegang sertifikat ini adalah kalian sebagai teknisi akuntansi junior. Sebagai teknisi akuntansi junior. Nah, bagaimana berikutnya mengenai aturan pengemasannya? Untuk aturan pengemasan, bahwa kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, kompetensi yang harus dicapai itu ada 7, di mana 2 kompetensi umum dan inti, dan yang kedua adalah 5 kompetensi pilihan atau fungsional. Sekali lagi, aturan pengemasan ada 2 untuk kompetensi umum dan inti, yang kedua adalah 5 unit kompetensi pilihan atau fungsional. Unit kompetensi inti itu apa saja? Yang pertama adalah menerapkan prinsip praktek profesional dalam bekerja. Yang kedua, menerapkan praktek-praktek kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Sedangkan kompetensi fungsional yang ada 5, yaitu memproses entry journal, memproses buku besar, menyusun laporan keuangan, mengoperasikan paket pengolah angka, yang kelima mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi. Jadi ini kompetensi-kompetensi yang nantinya 7 kompetensi yang merupakan aturan pengemasan di dalam KKNI level 2. Kemudian berikutnya mengenai penyusunan laporan keuangan berbasis SAK etap. Meliputi 1. Menerapkan praktek profesional dalam bekerja. Yang kedua, menerapkan praktek kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Yang ketiga adalah memproses entry journal. Yang keempat, memproses buku besar. Yang kelima, menyusun laporan keuangan. Kemudian yang kedua, mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi. Unit kompetensi yang harus diselesaikan nanti adalah menerapkan prinsip profesional dalam bekerja, menerapkan praktek-praktek kesehatan dan keselamatan di tempat bekerja, mengoperasikan paket program pengolah angka, yang keempat, mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi. Nah, sekarang ini berikutnya inti dari kita SMK dengan SMA yang membedakan itu di sini. Kalau anak SMK memang nanti dipersiapkan kalian semuanya adalah siap bekerja, namun demikian juga siap kuliah. Jadi bisa siap kerja, bisa siap kuliah. Ini Bu cerita pengalaman sendiri ya. Nah, saya SMA, kemudian masuk perguruan tinggi, masuk jurusan akuntansi. Kemudian teman saya itu banyak yang dari SMK. Terus saya perhatikan, kenapa anak itu kok pinter sekali, kenapa anak itu kok cepat sekali dalam mengerjakan. Ternyata
akuntansi anak SMK itu sudah makanan sehari-hari. Makanya saya lulusan SMA masuk perguruan tinggi SMA ya saya. SMA masuk perguruan tinggi jurusan akuntansi. Saat mengerjakan itu masih bingung. Oh, ternyata memang ini bedanya. Jadi kalau anak lulusan SMK akuntansi, itu anak-anak sudah pinter, sudah makanan sehari-hari dalam mengerjakan siklus, baik itu siklus akuntansi jasa, dagang maupun manufaktur. Sementara kalau saya lulusan SMA, itu yang saya tahu hanya dasar akuntansi saja. Nah ini semoga dengan kalian masuk SMK PGRI 3 jurusan AKL itu adalah apa? Memberi semangat kalian kalau nanti kalian ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Ini sudah modal awal yang kalian miliki, kalian sudah mahir dalam bidang akuntansi. Nah, untuk itu kalau tadi di awal saya katakan bahwa yang membedakan anak SMA dan SMK adalah terletak pada keterampilan yang dipersiapkan untuk mendapatkan suatu pekerjaan ataupun untuk bahan kalian melanjutkan ke perguruan tinggi. Syaratnya apa? Untuk mendapatkan sertifikat, dalam hal ini adalah UKK ya, uji kompetensi kejuruan. Ini. Jadi kalau di SMK selain ada ujian nasional kaitannya dengan materi-materi baik itu kelompok A, B maupun C ya. Nah, di SMK itu ada yang namanya uji kompetensi kejuruan secara nasional, di mana di sini anak-anak harus mempunyai syarat apa? Syarat yang pertama, peserta didik itu harus sudah menyelesaikan semua mata pelajarannya. Dalam arti berarti anak-anak itu sudah menyelesaikan materi mulai semester 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian syarat yang kedua untuk bisa mengikuti UKK, anak-anak memiliki sertifikat atau surat keterangan telah melaksanakan praktek di industri. Itu artinya anak-anak sudah praktek PKL di DUDI. Selama berapa? Selama 6 bulan. 3 bulan di semester 3, 3 bulan di semester 4. Jadi suatu keharusan anak-anak SMK itu melaksanakan PKL. Kemudian yang ketiga, memiliki nilai rapot pada kompetensi yang terkait. Nah ini, jadi syarat untuk mengikuti UKK sekali lagi, menyelesaikan seluruh materi pelajaran. 2, memiliki sertifikat atau surat keterangan telah melakukan praktek kerja industri. Nah, ini kerjasama kita yang ketiga kaitannya dengan DUDI itu adalah kegiatan Pukerin atau kunjungan industri. Nah, ini sekolah kami kebetulan bersama-sama dengan jurusan lain melaksanakan kunjungan industri di PT Madurasa Wonogiri. Nah, perlu kalian ketahui untuk Pukerin ini dilaksanakan kebetulan saat ini pada 3 tahun kemarin itu masih tempat kita adalah di PT Madurasa Wonogiri ya ya. Ini anak-anak action setelah keliling melihat bagian-bagian yang ada di dalam PT Madurasa, di mana di situ anak-anak tahu bagaimana dia menerapkan pencatatan persediaannya, baik itu memakai LIFO maupun FIFO. Di sana anak-anak bisa terjun langsung atau melihat. Nah, ini anak-anak foto bersama sebelum menuju PT Madurasa. Nah, ini. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan materi yang disampaikan Bu terkait dengan materi pengenalan DUDI untuk jurusan akuntansi. Sekali lagi bahwa jurusan akuntansi walaupun terkait dengan hitung-hitungan itu bukan merupakan jurusan yang sulit. Tapi di dalam akuntansi ini yang penting kalian adalah teliti. Karena di sana yang kita pelajari banyak hanya menjumlah dan mengurangi. Artinya kita belajar berapa pendapatan, berapa pengeluaran, ya itulah. Jangan anggap sulit untuk jurusan akuntansi. Yang penting kalian nanti untuk berikutnya sudah punya cita-cita
punya angan-angan saya nanti jadi apa? Apa jadi kasir, apa jadi bendahara, apa jadi tenaga administrasi keuangan di lembaga-lembaga pemerintah, swasta, perbankan. Ini harapannya. Jadi jangan kecil hati untuk bisa masuk jurusan akuntansi. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya untuk kali ini. Ya, Bud mengingatkan kembali nanti setelah absensi kalian mengerjakan soal yang ada di bawah absensi kemudian dikumpulkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan memperkenalkan tentang dunia usaha atau industri dari jurusan asisten keperawatan. Saya ucapkan selamat datang bagi para siswa jurusan keperawatan. Selamat bergabung dengan kita. Kita belajar bareng. Ya, saya perkenalkan terlebih dahulu, saya Bu Nawang Novita Sari, Sarjana Keperawatan. Di sini saya sebagai Kaprokli Keperawatan. Nanti kalau ada masalah seputar keperawatan, silakan menemui saya. Nah, yang pertama adalah tujuan program asisten keperawatan. Yang pertama, menyiapkan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja di bidang keperawatan dan mengembangkan sikap profesional dalam tindakan keperawatan dasar. Tujuan yang pertama adalah yaitu menyiapkan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja. Jadi nanti kalian akan dibekali tentang teori, tentang praktek sebelum kalian nanti lulus dari sekolah. Kemudian jabatan dan lingkup pekerjaan. Yang pertama, sebagai tenaga pelaksana keperawatan di instansi kesehatan pemerintah maupun swasta seperti rumah sakit, puskesmas, dan balai perawatan kesehatan. Jadi nanti lulusannya atau jabatan lingkup pekerjaannya kalian yang pertama bisa kalian kerja di instansi kesehatan pemerintah, di rumah sakit, bisa rumah sakit negeri, bisa rumah sakit swasta, puskesmas, atau balai perawatan kesehatan lainnya seperti klinik. Nah, itu adalah ruang lingkup pekerjaan kalian atau sebagai asisten keperawatan. Yang kedua yaitu sebagai wira swasta dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat seperti balai perawatan kesehatan, pusat kebugaran dan kecantikan. Kalian nanti lulusan dari asisten keperawatan juga bisa bekerja di klinik-klinik, contohnya adalah klinik kecantikan. Karena semakin hari semakin banyak dibukanya klinik kecantikan, nah di situ kita bisa bekerja sebagai tenaga di klinik kecantikan. Yang ketiga yaitu sebagai tenaga pelaksana di bidang kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di perusahaan dan pabrik-pabrik. Bagi kalian yang bisa kerja di pabrik, kalian juga dapat sebagai tenaga pelaksana di bidang kesehatannya. Jadi sebagai pelaksana di bidang kesehatan di pabrik-pabrik. Kemudian dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik negeri maupun swasta. Kalian lulus dari SMK sebagai asisten keperawatan, kalian juga bisa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kalian bisa kuliah. Kuliahnya bagaimana, Bu? Kalian bisa ngambil jurusan keperawatan, kalian bisa ngambil jurusan bidan, jurusan gizi, reka medis, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu PKL atau praktek kerja lapangan. PKL-nya bagaimana jurusan asisten keperawatan itu? PKL-nya dilaksanakan selama 6 bulan di kelas 11. Jadi, nanti kalian naik ke kelas 11, kalian akan PKL. Yang pertama, kelas 11 semester 1, kalian akan PKL selama 3 bulan. Kemudian nanti di kelas 11 semester 2, kalian juga akan PKL selama 3 bulan. Jadi totalnya kalian nanti belajar selama 3 tahun, kalian akan melaksanakan PKL selama 6 bulan.
Terus yang kedua, tempat PKL-nya di mana untuk jurusan asisten keperawatan itu? Tempatnya bisa di rumah sakit swasta, kota, dan Kabupaten Blitar, klinik kesehatan, serta panti sosial Tresna Wirda yang berada di Kabupaten Blitar. Itu adalah tempat PKL-nya kalian. Untuk pembelajarannya bagaimana Bu? Untuk jurusan asisten keperawatan itu, pembelajarannya dilaksanakan di kelas dan dilakukan di laboratorium keperawatan. Jadi, nanti kalian mengambil jurusan asisten keperawatan, belajarnya bisa di dalam kelas. Dan yang kedua, kalian belajarnya berada di laboratorium keperawatan. Nah, ini adalah foto dari praktek klinis yang berada di rumah sakit. Ya, namanya praktek klinis maternitas. Seperti ini. Ini adalah foto-fotonya. Jadi nanti kalau kalian berada di rumah sakit, kalian juga akan diajari bagaimana sih caranya kalian ngoplos obat, ngambil obat, pakai squid, seperti yang berada di gambar tersebut. Dan seperti ini, kalian nanti juga akan diajari bagaimana sih cara kalian untuk menyuntik. Ya, sebelumnya kalian juga nanti kalau sebelum diberangkatkan PKL, kalian juga akan diberikan praktek klinis dulu di laboratorium keperawatan. Jadi sebelum nanti kalian berangkat PKL atau praktek, kalian sudah namanya lulus laboratorium dulu, praktek laboratorium. Dan seperti ini, bagaimana diajari tentang verbet? Ya, ini adalah dari salah satu jenis lab-lab yang diajarkan di asisten keperawatan. Dan seperti ini, ya. Jadi kalau keperawatan itu nanti kalian tidak hanya mengurusi namanya orang dewasa, orang lansia, tidak. Anak-anak pun juga kalian akan urusi seperti gambar ini. Nah, kalau ini adalah lingkup ruang praktek yang berada di rumah sakit di Kabupaten Blitar. Jadi nanti kalian akan dipraktekkan di situ. Ini adalah ruangannya, ini adalah ruangan perawat. Jadi nanti kalian akan gabung dengan perawat-perawat yang ada di rumah sakit tersebut. Ini adalah videonya, bisa kalian lihat. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi kalian siswa baru jurusan asisten keperawatan. Kita belajar bareng dan demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang jurusan asisten keperawatan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.
Hari ini kalian memasuki MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah hari kelima di SMK PGRI 3 Kota Blitar. Masih tetap semangat kan? Harus. Nah, saya hari ini akan memperkenalkan DUDI atau Dunia Usaha dan Dunia Industri di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan atau TKJ. Perkenalkan, nama saya Bayu Anom Saputra. Saya beralamatkan Jalan Pamungkur nomor 132, Kelurahan Blitar, Kecamatan Sukoharjo, Kota Blitar. Saya lulusan S1 Teknik Informatika tahun 2017. Di sini saya sebagai Kakomli Teknik Komputer dan Jaringan atau TKJ. Mata pelajaran yang akan saya ajarkan nanti yaitu Produktif Teknik Komputer dan Jaringan. TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Apa sih TKJ? Teknik komputer dan jaringan merupakan ilmu berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkait kemampuan algoritma dan pemrograman komputer, perakitan komputer, perakitan jaringan komputer, dan pengoperasian perangkat lunak dan internet. Kenapa harus TKJ? Nah, alasan pertama kalian memilih TKJ itu TKJ saat ini keberadaannya sudah terlihat di mata publik, di mana jurusan ini mendekati ilmu praktisi yang langsung dapat diimplementasikan di dunia kerja. Perkembangan teknologi yang sangat pesat akan menjadi tantangan tersendiri di dunia kerja, sehingga dibutuhkan keterampilan yang baik di bidang teknologi, salah satunya komputer dan jaringan. Yang kedua, siswa TKJ akan dibekali teori awal dari komputer dan jaringan, dan diimbangi dengan praktek perakit, merawat, dan memperbaiki komputer. Di samping itu, siswa TKJ juga mempelajari tentang perkembangan sistem operasi dan software seperti sistem operasi Windows, Linux, dan cara menginstalnya. Jurusan TKJ menghasilkan tamatan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang terintegrasi dengan kecakapan kerja dalam bidang teknologi, serta memiliki wawasan teknopreneur untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia kerja nanti. Apa sih yang dipelajari nanti jika kalian mengambil jurusan TKJ? Yang akan kalian pelajari pertama yaitu menginstalasi perangkat komputer personal. Yang kedua, menginstalasi berbagai macam sistem operasi dan aplikasi atau software. Kemudian kalian juga diajari menginstalasi perangkat jaringan lokal atau local area network. Jadi nanti kalian akan diajari tentang ini, membuat kabel jaringan, ya. Nah, ini. Kemudian menginstalasi perangkat jaringan berbasis luas atau wide area network. Biasanya nanti kalian diajari untuk setting WiFi. Ini contohnya untuk praktek siswa, bongkar pasang personal komputer. Jadi sebelumnya nanti kalian bukan harus bisa ya, nanti kita belajar bersama. Bagaimana cara memasang komputer, nanti apa saja komponen-komponen komputer tersebut. Kemudian, nah ini praktikum di laboratorium komputer. Di lab komputer, nanti kita akan mempelajari banyak hal. Nanti bisa kalian praktek jaringan, kemudian nanti pemrograman. Jadi kalian nanti diajari tentang coding-coding. Nah, dengan coding-coding ini, nanti kalian bisa membuat program yang kalian inginkan, atau program atau aplikasi ya. Dunia usaha dan dunia industri atau DUDI. DUDI merupakan suatu tempat perusahaan atau tempat industri yang menjadi relasi sekolah untuk pelatihan dan pembelajaran di luar sekolah yang digunakan untuk kukerin atau kunjungan kerja industri dan prakrin, praktek kerja industri. Ada siswa teknik komputer dan jaringan. Kunjungan kerja industri atau kukerin merupakan salah satu jenis kegiatan pembelajaran di luar sekolah untuk menambah wawasan siswa dan serta untuk melihat langsung bagaimana suasana atau kondisi industri yang sesuai dengan program keahliannya masing-masing. Nah, ini foto kunjungan kerja industri. Jadi nanti pas saat kunjungan kerja industri, nanti kita melihat bagaimana nanti pekerjaan ini, pekerjaan itu.
Kemudian nanti ada praktek kerja industri atau prakerin. Di kelas 2 atau kelas 11 nanti kalian akan ada prakerin selama 6 bulan. Prakerin adalah kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia usaha atau industri yang relevan dengan kompetensi atau kemampuan kalian sesuai bidangnya agar mendapatkan ilmu-ilmu baru yang tidak diajarkan di lembaga kejuruan terkait. Jadi nanti dengan kalian mengikuti prakerin, kalian akan tambah ilmunya. Jadi di sekolah mungkin ada yang belum diajarkan, nanti di prakerin ini kalian akan diajarkan seperti itu. Tujuan prakerin yang pertama mengimplementasikan materi yang selama ini didapatkan di sekolah. Yang kedua membentuk pola pikir yang konstruktif bagi siswa-siswa prakerin. Kemudian melatih siswa untuk berkomunikasi atau berinteraksi secara profesional di dunia kerja yang sebenarnya. Menambah serta mengembangkan ilmu dan keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Dan menjalin kerjasama yang baik antara sekolah dengan dunia usaha maupun dunia industri. Kewajiban siswa di tempat prakerin, yang pertama nanti melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah disepakati, kemudian mematuhi setiap instruksi di tempat kerja, melaksanakan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja, menjaga nama baik lembaga pendidikan, dunia usaha, dan dunia industri, melakukan observasi dan penelitian yang mempunyai tujuan positif, dan bertanya kepada pihak yang berkompeten atau yang lebih bisa bila kalian kurang paham. Nah, ini foto-foto, contoh foto untuk kegiatan prakerin PKJ. Jadi nanti di sana akan diajari seperti itu, menggunakan laptop. Kemudian nanti itu memprogram jaringan. Ini menginstalasi juga nanti diajarkan. Lingkup pekerjaan dan bisnis TKJ. Setelah kalian nanti lulus dari SMK, lingkup pekerjaan dan bisnis alumni TKJ secara garis besar antara lain sebagai berikut. Yang pertama nanti kalian bisa menjadi administrator jaringan komputer. Kedua, instalasi komputer dan laptop. Ketiga, pemasangan jaringan LAN dan network service. Keempat, pemasangan Wi-Fi dan internet service. Kelima, client server installation. Dan IT consultant. Nah, ini contoh lingkup pekerjaan TKJ. Contohnya di dunia usaha dan dunia industri, serta lingkup pekerjaannya, umpama kalian nanti bekerja di perusahaan atau perkantoran, kalian nanti akan jadi technical support atau IT support. Dan kedua, bisa menjadi entry data processing. Di ISP, nanti bisa jadi IT support, teknisi jaringan, operator, administrator, juga bisa. Di hotel dan perbankan, IT support, administrator juga bisa. Toko dan bengkel komputer, teknisi jaringan, dan operator. Warung internet bisa menjadi teknisi komputer, teknisi jaringan, dan operator. Pada software house, nanti bisa kalian menjadi webmaster, web designer, web administrator, dan web security. Pada industri kreatif atau wirausaha, nanti jadi kalian bisa berusaha juga, berwirausaha. Yang pertama kalian bisa mengembangkan desain grafis, kemudian video editing, animator, dan operator pengetikan komputer. Selain itu contoh lingkup bisnis TKJ, jadi kalian nanti bisa berwirausaha. Kalian mendirikan ISP atau Internet Service Provider. Jadi untuk melayani koneksi internet untuk segmen korporat, industri, sekolah, hingga retail. Jadi nanti kalian menjadi bos jaringan atau bos Wi-Fi seperti itu. Kemudian kalian juga bisa ASP atau Application Service Provider. Nah, di sana menyediakan layanan sewa pakai dan development software untuk bisnis Anda. Jadi kalian nanti bisa mengembangkan usaha sendiri. Umpama di rumah kalian membuat warnet atau membuat toko komputer. Kalian nanti bisa juga service seperti umpama kalian bisa install ulang laptop, kemudian install aplikasi. Sebelum kalian lulus pun kalian sudah bisa itu nanti, jadi kalian bisa mencari uang gitu. Apakah bisa kuliah? Bisa, jurusan TKJ nanti bisa kuliah. Jurusannya apa aja? Yang pertama nanti kalian bisa ke teknik komputer dan jaringan, kuliah di situ. Kemudian di jurusan teknik informatika,
sistem komputer, manajemen informatika, ilmu telekomunikasi, multimedia, teknik elektronika, dan animasi atau desain grafis. Jadi banyak pilihannya. Nanti kalian setelah lulus, kalian bisa kerja, bisa berbisnis, dan juga bisa kuliah. Nah, nanti kalian pengennya setelah lulus kalian bagaimana? Seperti itu tadi pernyataan singkat tentang dunia usaha dan dunia industri untuk jurusan TKJ. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.